Hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo tampak kian renggang. Usai tak adanya sikap tegas dari putranya Gibran soal status keanggotaan partai. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Haki menegaskan, TPN siap menangkan pasangan Ganjar Mahfud tanpa sosok Jokowi. Ciko tak risau dengan status Gibran sebagai bacawa pres Prabowo yang mengisyaratkan dukungan Jokowi. Pencalonan ini justru membuat tim ses menganggap Jokowi tak lagi bersama mereka. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menegaskan siap menangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres dengan atau tanpa dukungan Jokowi. Kami sebenarnya sudah selesai tentang sikap Pak Jokowi yang kami sudah anggap sudah tidak bersama kami lagi. Jadi kami sudah siap untuk memenangkan Pilpres ini dengan atau tanpa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Jadi ini bukan pertanyaan yang baru lagi buat kami, karena kami sudah mempersiapkan segalanya untuk memenangkan ini. Dan memang dalam visi dan misi kami maupun strategi-strategi kami tidak pernah memasukkan unsur dukungan dari Presiden Jokowi sendiri. Ya, Tim Pemenangan Nasional menegaskan siap menangkan Ganjar Mahfud tanpa dukungan Jokowi. Lalu seberapa besar peluang Ganjar Mahfud memenangkan Pilpres tanpa Jokowi sebagai kingmaker? Kita akan ulas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Toto. Malam, Nitya. Mas Toto, tanpa Jokowi ini optimistis yang rasional atau karena tidak ada lagi pilihan lain harus move on? Ya, pertama memang ada sebuah asumsi ya bahwa Pak Jokowi tingkat kepuasan publiknya masih cukup tinggi untuk seseorang yang akan pensiun. Sehingga dianggap siapa yang di-endorse oleh Jokowi kemudian lebih punya potensi untuk menang. Asumsi itu betul dalam logika elektoral. Akan tetapi sekarang ada kondisi yang anomali juga. Jadi ternyata formula yang saya sebutkan tadi, siapa yang di-endorse oleh Jokowi punya peluang untuk menang, tapi kemudian yang terjadi pada pasangan Prabowo melewati batas dari yang kita sebut sebagai formula endorsement tadi. Karena ternyata yang dilihat bukan sekedar Jokowi mendukung, tapi anaknya yang dimajukan menjadi seorang calon wakil presiden. Di situ ada dua persepsi yang bisa muncul. Satu, betul itu bisa menegaskan dukungan terhadap Jokowi kalau sudah anak yang tampil, ya sudah pastilah kalau seorang ayah atau ibu 17 dukung anaknya ya. Lomba anaknya aja itu bisa semangat sampai habis-habisan naik, apalagi Pilpres gitu kan. Yang kedua, tapi juga kita tahu di kalangan pemilih kritis, kelas menengah dan mungkin masyarakat awam juga melihat ini berlebihan, keserakahan, kerakusan, apapun lah bahasa yang muncul. Sehingga kalau kita baca dalam media monitoring, sosial media monitoring, big data, 3 minggu terakhir itu kan ramai dengan perbincangan mengenai majunya Gibran dan itu tonnya negatif. Jadi apa yang tadinya bisa menjadi sisi positif saja dalam endorsement Jokowi, sekarang juga memiliki sentimen negatifnya. Apakah akan lebih kuat sentimen positif atau negatifnya keberadaan Gibran sebagai calonnya Prabowo? Itu akan bergantung pada narasi yang berkembang nanti. Apakah publik akan bisa menerima atau publik kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang memang malah membuat mereka tidak mau memilih Prabowo lagi gitu. Dan kalau kita lihat misal ya dari si Pak Prabowo, di satu sisi ada potensi mendapatkan suara Pak Jokowi. Andai kata misalnya ada pemilih Jokowi yang misalnya nggak masalah politik dinasti, ya, loyalis artinya ya, pilih misalnya fanatik buta misalnya. Tapi kan ada juga pemilih Pak Prabowo yang kita tahu kebanyakan masih berasal dari pemilihnya di 2014-2019 yang anti Jokowi, bisa jadi itu malah kabur gitu loh. Nah, ini yang membuat artinya gini, bisa jadi justru malah karena langkahnya Jokowi mendukung anaknya Gibran, bisa jadi justru malah mematahkan dukungan yang loyalis terhadap Prabowo, begitu maksudnya? Betul, dan kalau kita baca di survei, semua lembaga mengatakan simulasi Pak Prabowo itu paling tinggi bukan dengan Gibran, tapi dengan Erick Thohir. Lalu kemudian dengan Ibu Khofifah, dengan Gibran itu memang memancing sebuah kebingungan dan potensi kaburnya sebagian captive market Pak Prabowo. Disitulah peluang dari pemilih Mas Ganjar untuk bertambah dan juga bahkan pemilih Mas Anies untuk bertambah itu malah
bisa terbuka. Akan Oke, ini bergantung dari menarik Mas bagaimana Toto. Kalau Anda katakan soal peluang, efek kejut itu kan biasanya kan ya 50-50 ya, artinya bisa bisa works gitu atau bisa juga malah tidak. Kalau Anda lihat, ini dilihat sebagai celah yang bisa dimanfaatkan oleh TPN nggak, oleh pasangan Ganjar Mahfud nggak? Ya, di satu sisi memang ada potensi kekagetan juga dari sebagian pemilih Jokowi ketika ternyata yang tadi memilih Ganjar misalnya, oh ternyata beneran nggak milih Ganjar. Itu resiko psikologis yang harus dihadapi. Tetapi peluang, apalagi ketika berbicara putaran kedua, sekarang menjadi terbuka. Dulu ada logika linier, seakan-akan bahwa ketika Ganjar dan Prabowo, dua survei tertinggi masuk putaran kedua, pemilih Anies lebih mungkin untuk bergabung dengan Pak Prabowo karena sentimen historis. Tapi dengan bergabungnya Pak Prabowo dengan Gibran, musuh bersamanya ini kan tidak lagi sekedar menjadi PDI Perjuangan. Kalau kita bicara aspek ideologis ya, tapi juga dianggap rezim yang diwakili oleh Gibran di Pak Prabowo yang seakan-akan akan melakukan kecurangan terhadap mereka berdua. Pada titik itu, bukan tidak mungkin putaran kedua ini basis masa Mas Ganjar dengan Mas Anies yang tadinya sulit dengan adanya sekat sentimen historis, itu malah menjadi terbuka sekarang ruangnya untuk mereka menjadi bergabung. Jadi kalau timingnya ini kan sangat dinanti ya, apalagi kan masih saling tunggu nih kesannya soal KTA-nya Gibran. Menurut Anda PDIP harus siapkan strategi seperti apa? Sudah siap tanpa dukungan Jokowi, tapi kan nggak bisa hanya mengandalkan narasi ini saja. Sebenarnya simpel ya, ketika katakanlah orang puas dengan Pak Jokowi pun, harusnya kan dalam tataran rasional, orang mencari sosok yang kemudian dianggap punya kemampuan dan punya karakter kepemimpinan mirip dengan Jokowi. Kalau kita bicara jujur, apakah karakter itu ada di Pak Prabowo? Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dua karakter kepemimpinan yang berbeda sekali. Makanya mereka bertarung dalam dua pemilu. Latar belakangnya juga sangat berbeda. Visi misinya kita tahu sangat berbeda. Pak Prabowo sangat Tapi kan ada Gibran. dan lain-lain. Ketika bicara Gibran pun kan nggak mungkin kita kemudian melihat orang Indonesia seperti orang yang ada di Korea Utara atau orang yang ada di negara-negara otoriter yang memandang bahwa kemudian keberlanjutan itu harus diterjemahkan menjadi politik darah biru. Itu seperti merendahkan pola pikir masyarakat di Indonesia ya, yang sebenarnya kan udah 25 tahun ada di alam reformasi, cenderung agak menolak politik darah biru. Itu yang saya sebut tadi sebagai langkah offside dari Pak Jokowi kalau punya niat untuk membuat keberlanjutan, tapi diterjemahkan dengan politik darah biru. Orang melihat, oh ini berarti bukan tentang sekedar melanjutkan pembangunan, tapi upaya membangun politik dinasti dan memang ingin melanggengkan kekuasaan. Itulah yang menyebabkan mengapa pada titik ini sisi positif dari endorsement itu juga akhirnya memiliki sisi negatifnya. Peluang dari Mas Ganjar menjadi terbuka kalau mereka berhasil membangun narasi yang kuat bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok sebelah adalah sebuah katakanlah sebuah kesalahan dalam demokrasi. Di sisi lain juga mereka harus memperkuat persepsi di publik bahwa Ganjar dan Mahfud yang memang bisa memiliki kapasitas untuk melanjutkan Jokowi dibandingkan pasangan lain, termasuk dibandingkan dengan Prabowo Gibran, walaupun ada anaknya Jokowi. Oke, tapi artinya tetap bisa nggak bisa dikhawatirkan saja kalau narasi playing victim ini kan juga masih ada di permukaan ya, Mas Soto ya, nggak bisa hanya dengan itu aja dong berarti. Malah jangan, Ganjar harus menunjukkan posisinya dia tidak terpengaruh ketika tidak ada Jokowi. Pak Mahfud adalah pilihan tepat dalam konteks ini dibandingkan dengan nama-nama lain yang dulu kita sempat dengar akan menjadi cawapres Ganjar. Pak Mahfud itu simbol independensi. Simbol independen, sosok yang kita tahu nggak bisa diatur oleh siapapun dan punya karakter yang sangat kuat. Jadi kalau menurut saya sekarang malah poinnya harus dimanfaatkan nothing tulus. Mereka satu bisa berbicara melanjutkan apa yang kemudian sudah jadi keberhasilan Jokowi, tapi juga mulai bisa berbicara mengenai ketika ada kegagalan yang dialami oleh rezim Jokowi, kami siap untuk melakukan perubahan. Yang itu agak sulit dimainkan oleh Prabowo Gibran karena mereka akan ada dalam payung apapun ikut Jokowi 100% seperti bebek gitu ya. Lalu kemudian buat Mas Anies juga ada ada keterbatasan berbicara mengenai keberhasilan Jokowi dan melanjutkan itu bisa jadi sebuah persepsi negatif di masyarakat pemilihnya yang cenderung memang anti Jokowi.
Kita lihat nanti bagaimana kalau di putaran kedua akankah kemudian berubah pemetaannya. Terima kasih Mas Toto sudah bergabung Terima bersama kasih. kami di Iya, Kompas selamat Malam. malam. Selamat malam Mas. Kami hadirkan informasi